Hai, berjumpa lagi bersama kita dalam salah satu tugas mata kuliah ekonomi makro. Pada kesempatan kali ini, kelompok kita bakal menerangkan tentang pemikiran John Maynard Keynes. Namun, sebelumnya kenalin dulu nih anggota kelompok kita. Oke, langsung saja. Cikidot. Oke, yang pertama kita akan membahas siapa itu John Maynard Keynes. Keynes adalah seorang ekonom Inggris paling berpengaruh pada abad ke-20 dan pendiri ekonomi makro modern. Keynes dikenal sebagai tokoh yang menyebabkan lahirnya ideologi baru, yaitu ideologi Keynesian. Dan Keynes juga disebut sebagai bapak ekonomi pembangunan dan bapak ekonomi makro. Tokoh ekonomi yang lahir pada tahun 1883 ini juga menguasai berbagai ilmu, di antaranya ilmu matematika, falsafah, politik, dan bahkan seni klasik. Banyak buku-buku terkenal yang Keynes telah lahirkan, di antaranya pada tahun 1913 ia menulis Indian Currency and Finance yang memperlihatkan ketertarikannya pada masalah moneter. Lalu kemudian dalam karyanya The Economic Consequence of the Peace, Keynes banyak mengkritik cara yang digunakan negara-negara pemenang Perang Dunia Pertama dalam menekan negara yang kalah perang, yaitu Jerman. Hal itu dikarenakan dalam hal ini negara pemenang Perang Dunia Pertama menuntut syarat pembayaran hutang perang terhadap Jerman yang telah kalah perang. Dengan adanya hal ini, menurut Keynes, hal ini akan menimbulkan kemarahan dan dendam dari pihak Jerman itu sendiri. Dan boom! Benar saja, ramalan Keynes terjadi dengan berpecahnya Perang Dunia Kedua. Kemudian karya Keynes yang paling terkenal adalah The General Theory of Employment, Invest and Money. Buku ini ditulis sebagai reaksi terhadap Great Depression yang terjadi pada tahun 1930-an. Hal ini dikarenakan teori klasik atau sistem laissez-faire yang tidak berhasil mencarikan jalan keluar dari depresi ekonomi yang terjadi. Selanjutnya kita akan membandingkan perbedaan pandangan ekonomi klasik dan pemikiran ekonomi Keynes yang disebut Keynesian. Kaum ekonomi klasik selalu percaya bahwa keseimbangan ekonomi akan dicapai melalui mekanisme pasar dalam posisi keseimbangan. Tidak terjadi kelebihan ataupun kekurangan permintaan. Kaum ekonomi klasik percaya bahwa keseimbangan sumber daya termasuk tenaga kerja yang akan digunakan secara penuh. Dengan kata lain, kaum ekonomi klasik meyakini bahwa aktivitas perdagangan atau ekonomi bisa berjalan sendiri tanpa harus campur tangan pemerintah. Namun, Keynes berpendapat lain. Menurutnya, kepercayaan kaum ekonomi klasik tersebut salah, dikarenakan permintaan efektif biasanya lebih kecil dari total produksi. Walau hal ini bisa dieliminasi dengan penurunan harga, tetapi pendapatan juga akan ikut menurun, sehingga permintaan akan tetap lebih kecil. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya Great Depression di tahun 1930-an, di mana perusahaan berlomba-lomba untuk melakukan produksi, tetapi masyarakat memiliki daya beli yang terbatas, sehingga stok barang menumpuk dan perusahaan-perusahaan tersebut berusaha untuk mengurangi produksinya, yang menyebabkan jumlah pekerja akan dikurangi, atau dengan kata lain, banyak pekerja yang di PHK. Kritik Keynes tersebut tertuang dalam bukunya yang berjudul The General Theory of Employment, Invest and Money. Dalam hal ini, Keynes merekomendasikan agar perekonomian tidak diserahkan begitu saja pada pasar, tetapi melibatkan peran pemerintah untuk mengelola perekonomian hingga batas tertentu. Contoh penerapannya adalah saat Keynes memberikan masukan ke Presiden Amerika yaitu Roosevelt untuk mengatasi krisis ekonomi di Great Depression. Dari masukan Keynes dan adanya beberapa pertimbangan lain, terciptalah kebijakan pemulihan ekonomi yaitu New Deal. Kebijakan ini adalah jika terjadi krisis ekonomi, maka pemerintah bisa memperbesar pengeluarannya dan menciptakan proyek-proyek besar sehingga terciptanya lapangan pekerjaan yang besar dan dapat menstimulus perekonomian serta menimbulkan multiplier effect. Menurut Keynes, situasi makro suatu perekonomian ditentukan oleh apa yang terjadi dengan permintaan agregat masyarakat. Apabila permintaan agregat melebihi penawaran agregat dalam periode tertentu, maka akan terjadi situasi kekurangan produksi. Pada periode berikutnya, output akan naik atau harga akan naik, atau keduanya terjadi bersama-sama. Lalu, apabila permintaan agregat lebih kecil daripada penawaran agregat, maka situasi kelebihan produksi akan terjadi. Pada periode berikutnya, output akan turun atau harga akan turun, atau keduanya terjadi bersama-sama. Sehingga inti dari kebijakan makro Keynes adalah
bagaimana pemerintah bisa mempengaruhi permintaan agregat agar mendekati posisi full employment-nya. Dalam perekonomian tertutup, permintaan agregat terdiri dari 3 unsur, yaitu pengeluaran konsumsi oleh rumah tangga, pengeluaran investasi oleh perusahaan, dan pengeluaran pemerintah, sehingga dapat dirumuskan sebagai Y sama dengan C ditambah I ditambah G. Hubungan penawaran dan permintaan menurut Keynes yaitu, apabila pendapatan rumah tangga meningkat, tidak semua pendapatan akan dibelikan barang dan jasa, tetapi sebagiannya akan ditabung. Hal ini mengakibatkan tidak meningkatnya permintaan akan barang dan jasa, sehingga penawaran tidak selalu menghasilkan permintaan. Fungsi tabungan menurut Keynes dapat dilihat pada grafik tersebut. Jika pendapatan nasional rendah, maka tabungan masyarakat akan bernilai negatif. Dan jika pendapatan nasional berada di titik Y0, maka masyarakat akan menabung sebagian dari pendapatannya. Sehingga semakin tinggi pendapatan nasional, maka akan semakin banyak pula tabungan masyarakat. Perbandingan teori klasik dan teori Keynesian. Berdasarkan indikator pasar barang, teori klasik menyatakan bahwa tidak mungkin ada kelebihan atau kekurangan produksi. Dan teori Keynesian menyatakan dapat terjadi kelebihan atau kekurangan produksi. Menurut Keynes, kelebihan produksi terjadi karena permintaan masyarakat terhadap barang-barang dan jasa tidak cukup kuat. Permintaan yang ada tidak cukup untuk menyerap barang dan jasa yang ditawarkan. Dan kekurangan produksi juga mungkin terjadi apabila perusahaan melakukan investasi lebih besar daripada jumlah tabungan masyarakat di bank, maka permintaan efektif di pasar barang akan lebih besar daripada jumlah barang atau jasa yang ditawarkan. Teori klasik juga menyatakan bahwa produksi total masyarakat sama dengan kebutuhan total masyarakat atau full employment level of activity. Sedangkan teori Keynesian menyatakan tidak selalu full employment. Dalam hal ini, Keynes tidak percaya pada sistem liberalisme yang mengkoreksi diri sendiri untuk kembali pada posisi full employment secara otomatis. Full employment hanya bisa dicapai dengan tindakan-tindakan terencana, bukan datang dengan sendirinya. Teori klasik memiliki landasan berpikir berdasarkan hukum Say, yang mana mengatakan supply creates its own demand dan harga umum fleksibel. Sedangkan teori Keynesian menolak hukum Say. Teori klasik menyatakan setiap proses produksi mempunyai dua akibat. Yang pertama, menghasilkan output, dan yang kedua, memberikan penghasilan kepada pemilik faktor produksi yang besarnya sama dengan nilai output. Sedangkan teori Keynesian menyatakan sama dengan pendapat klasik. Yang kelima, teori klasik menyatakan semua penghasilan dibelanjakan di pasar barang. Sedangkan teori Keynesian menyatakan tidak semua penghasilan dibelanjakan, ada sebagian yang ditabung. Teori klasik menyatakan tidak perlu campur tangan pemerintah, sedangkan teori Keynesian menyatakan perlu campur tangan pemerintah. Pemerintah harus melakukan lebih banyak campur tangan secara aktif dalam mengendalikan perekonomian nasional. Dalam indikator pasar uang, teori klasik menganut prinsip teori kuantitas, yaitu adanya hubungan antara peredaran uang dan tingkat inflasi, dan uang hanya digunakan untuk transaksi. Sedangkan menurut Keynes, terdapat beberapa motif dalam memegang uang, yaitu yang pertama adalah untuk transaksi. Contohnya, transaksi antara rumah tangga atau antara perusahaan. Yang kedua, untuk berjaga-jaga. Contohnya, berjaga-jaga terhadap biaya rumah sakit yang mendadak. Yang ketiga, untuk spekulasi, yaitu agar seseorang menggunakan uang untuk spekulasi, baik dalam surat berharga, saham, atau obligasi. Dalam teori klasik dan teori Keynes, penawaran uang sama-sama ditentukan oleh pemerintah. Dalam indikator pasar tenaga kerja, menurut ahli-ahli ekonomi klasik, tingkat upah adalah fleksibel. Hal ini akan menjamin keadaan di mana permintaan tenaga kerja akan selalu berlaku, atau full employment. Sehingga di sini tidak perlu campur tangan dari pemerintah dalam mengatasi adanya pengangguran. Sedangkan menurut Keynes,
tingkat upah tidaklah fleksibel. Walaupun terdapat banyak pengangguran, tingkat upah tidak akan turun dan pengangguran tetaplah terwujud. Sehingga di sini diperlukan campur tangan pemerintah dalam mengatasi pengangguran. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah melihat video singkat mengenai pemikiran John Maynard Keynes dari kami. Semoga bermanfaat dan jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Sekian video dari kami, terima kasih. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini.